Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan saya Zurkoni Ali Ahmad, mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Islam SEBI. Ya, sedikit pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang yang sedang marak ya di dunia digital saat ini terkait dengan aset kripto dalam pandangan syariah di era keuangan digital di Indonesia. Bagaimana sih sebenarnya pandangan secara syariah terkait dengan aset kripto saat ini? Oke, kita lanjut ya. Jadi, secara umum ya dari sisi pendahuluan kita ataupun sejarah kripto kita ini adalah bahwa di era keuangan digital yang terus berkembang pesat, jadi aset kripto ini menjadi salah satu topik yang cukup kontroversi ya, sekaligus banyak dibicarakan di kalangan investor, anak-anak muda, ekonom gitu ya. Tapi juga nggak lepas dari pembicaraan para ulama, para akademisi keuangan syariah. Ya, jadi ini menjadi satu pembahasan yang perlu kita bahas terkait dengan pandangan syariah terkait dengan aset digital berupa cryptocurrency. Nah, terkait dengan kemunculan Bitcoin pada tahun 2009 ini akhirnya membuka sebuah kondisi babak baru di mana sejarah keuangan global ya terkait dengan konsep uang, aset mulai melampaui batas fisik dan institusional yang selama ini kita kenal. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini yang pertama, apakah aset kripto ini memenuhi syarat sebagai harta dalam Islam? Ya, ditinjau dari aspek fikih, muamalah, dan juga konsep kepemilikan. Kemudian yang kedua, bagaimana fatwa-fatwa yang ada memberikan panduan bagi umat muslim, khususnya bagi para kaum muslimin yang ada di Indonesia. Baik, kalau secara regulasi, kripto di Indonesia ini memiliki kerangka hukum yang cukup apa namanya selengkap gitu ya. Yang pertama dari Permendak atau Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2018 bahwa ini adalah salah satu atau yang pertama yang secara resmi Indonesia menempatkan aset kripto sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan di bursa berjangka. Kemudian kripto disamakan seperti emas atau minyak, bukan sebagai mata uang. Kemudian yang kedua, peraturan dari Bapepti ya, nomor 3 tahun 2019 ya, dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka bahwa mengatur teknis perdagangan aset kripto mulai dari persyaratan platform, kemudian daftar kripto yang boleh diperdagangkan dan juga mekanisme pengawasan. Tidak semua kripto boleh diperdagangkan. Kemudian yang ketiga ini larangan dari Bank Indonesia. Ya, sebagai otoritas moneter di Indonesia, BI melarang kripto sebagai alat pembayaran. Khawatir adanya terjadi dualisme regulasi. Kemudian kripto boleh diperdagangkan sebagai komoditas, tapi tidak boleh digunakan untuk transaksi sehari-hari. Nah, bagaimana dengan pandangan syariah dari fatwa MUI gitu ya. Jadi teman-teman dari fatwa MUI itu sendiri, Ijtima Ulama Komisi Fatwa ke-7 di tahun 2021 memutuskan beberapa fatwa terkait dengan cryptocurrency. Yang pertama, statusnya sebagai sesuatu yang haram itu sebagai mata uang atau alat tukar karena mengandung goror ya nilainya sangat tidak pasti dan fluktuatif ya. Kemudian mengandung doror berpotensi membahayakan stabilitas ekonomi, mengandung qimar bersifat spekulatif seperti perjudian, kemudian tidak memenuhi syarat alat tukar yang stabil dalam Islam, tidak ada otoritas resmi yang menjamin nilainya. Kemudian fatwa MUI tersebut juga mengatakan boleh, tapi bersyarat. Boleh sebagai apa? Boleh sebagai komoditas atau aset investasi. Ya, kenapa? Karena ada manfaat nyata, bukan hanya sekedar spekulasi semata. Kemudian ada kepastian kepemilikan yang jelas, tidak digunakan untuk transaksi yang dilarang syariah. Kemudian negara memberikan perlindungan hukum yang memadai, nilainya merujuk pada aset real seperti emas atau mata uang resmi. Nah ini kebolehan dalam fatwa MUI dengan ketentuan atau syarat-syarat yang tadi disampaikan. Nah, bagaimana dengan pandangan dari ormas ormas Islam yang ada di Indonesia gitu ya? Kita ambil dari dua ormas terbesar di Indonesia,
Yang pertama dari Nahdlatul Ulama atau NU, dari lembaga Basaul Masail. Yang pertama dari NU ini sangat berhati-hati, ya, sangat berhati-hati. Artinya, kenapa sih akhirnya warga NU ini diminta untuk berhati-hati dengan cryptocurrency ini? Pertama, kripto ini tidak memiliki wujud fisik, ya. Artinya tidak ada konkret, wujudnya itu nggak konkret, nggak jelas gitu ya. Kemudian nilainya terlalu spekulatif, hingga akhirnya tidak memenuhi syarat sebagai harta atau sebagai mal yang layak. Kemudian potensi transaksi ilegal sangat besar karena ini sifatnya anonim, tidak tidak ada nama dan lain sebagainya. Itu dari pandangan dari Nahdlatul Ulama terkait dengan cryptocurrency. Terus bagaimana dengan Muhammadiyah? Ya, terakhir terkait dengan fatwa dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, ini menyatakan bahwa cryptocurrency ini tidak memiliki kejelasan terkait underlying aset. Artinya tidak ada aset yang nyata di baliknya. Gitu. Kemudian spekulasi dominan menggunakan fungsi ekonomi produktif, kemudian risiko sistemik yang dapat membahayakan stabilitas keuangan. Nah, itu dua pandangan dari Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Nah, kesimpulannya adalah bahwa terkait dengan aset cryptocurrency saat ini, bahwa kita sepakat bahwa cryptocurrency ini adalah sebagai aset investasi masa kini gitu ya, atau di masa digital. Artinya menjadi salah satu alternatif investasi yang semakin relevan di dunia digital sekarang ini gitu ya. Kemudian yang kedua, boleh ya, boleh dengan syarat. Jadi artinya kepemilikan terkait dengan kripto ini atau cryptocurrency ini boleh dengan syarat sebagaimana tadi difatwakan oleh MUI, bahwa membolehkan kepemilikan kripto sebagai komoditas atau aset dengan syarat ada manfaat nyata dan kepastian kepemilikan. Kemudian yang ketiga, haram sebagai alat tukar, ya, sebagaimana tadi telah disampaikan dari fatwa MUI bahwa penggunaan kripto sebagai alat tukar dihukumi haram karena posisinya mengandung doror, dan juga qimar. Kemudian para ulama akhirnya bersepakat bahwa meskipun secara kondisi investasi ataupun kepemilikan aset cryptocurrency ini dibolehkan gitu ya, tapi tetap kita harus memiliki sikap hati-hati, ya, tetap waspada terkait dengan aset cryptocurrency ini, ya, mengingat perkembangan kripto yang sangat dinamis gitu ya, sangat cepat, dan juga kondisi resikonya masih sangat tinggi gitu ya. Jadi artinya bagi teman-teman yang ingin uh, memiliki aset cryptocurrency, boleh-boleh saja, tapi tetap perlu diperhatikan terkait dengan kehati-hatian dan kewajaran dalam proses berinvestasi melalui cryptocurrency. Demikian ya apa yang bisa kami sampaikan. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap bersemangat dalam menginvestasikan hartanya dalam keuangan ekonomi syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.